Om Swastiastu, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran informatika. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak mau mengingatkan kembali kepada kalian selalu menjaga atau mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jaringan komputer dan peluang usaha dan peluang usahanya. Materi sudah Bapak upload di Google Classroom. Di sana sudah ada link ya materi dan ada tugas juga. Nah, kita lanjut ke materi ini. Nah, dalam pertemuan kali ini, dalam materi jaringan komputer, ada beberapa indikator pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kalian siswa mampu menjelaskan pengertian jaringan komputer. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan 2 manfaat jaringan komputer. Yang ketiga, mampu menyebutkan 5 perangkat keras atau hardware jaringan. Kemudian yang keempat, mampu menyebutkan 2 perangkat lunak jaringan komputer. Yang kelima, menyebutkan 2 jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang keenam, menyebutkan 2 jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber data atau informasi. Yang ketujuh, menyebutkan 2 jenis jaringan komputer berdasarkan peranan komputer dalam proses data. Yang kedelapan, menyebutkan 2 jenis jaringan komputer berdasarkan jenis topologi. Yang kesembilan, menyebutkan 2 jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Kemudian yang terakhir, menyebutkan 1 contoh peluang usaha jaringan komputer. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian untuk teknis pembelajaran daringnya yaitu biasa ada tiga tahapan ya. Yang pertama, kalian download materinya berupa PDF. Kemudian yang kedua, kalian menyimak videonya, video penjelasan dari materi ini. Dan yang ketiga, kalian mengisi Google Form yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan, yang 5 pertanyaan yang harus kalian jawab, kemudian kalian kumpul. Oke, kita mulai dari halaman pertama, yaitu nah ini adalah gambar dari jaringan topologi desain jaringan komputer. Nah, di sini terdapat yang namanya internet. Kemudian internet itu biasanya melalui modem ya. Kalau kita lihat di internet secara umum, bahwa modem itu yang dikeluarkan oleh internet service provider. Kalau di Telkom, dia mengeluarkan modem ADSL. Kemudian dari modem itu akan dikoneksi dengan switch. Nah, dari switch ini akan dibagi lagi, dipecah menjadi beberapa jaringan kabel yang terhubung ke komputer. Kemudian kalau kita menggunakan laptop tanpa harus menggunakan kabel, kita bisa connect di internet melalui yang namanya access point. Access point ini terhubung ke switch. Jadi switch ini fungsinya untuk memecah dari aliran sinyal internet. Oke, inilah gambaran internet secara umum. Topologinya seperti ini. Rangkaiannya seperti ini secara umum. Nanti akan diberikan lagi contoh yang lebih detail. Kalian sudah pernah melihat baik di sekolah maupun di instansi-instansi yang memiliki jaringan komputer. Nah, kita mulai dengan pengertian, tujuan, dan manfaat. Kalian bisa baca di
PDF-nya ya, materinya. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Nah, jadi jaringan itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi. Media transmisi ini bisa dalam bentuk kabel maupun dalam bentuk non kabel, sehingga dapat saling berbagi data, berbagi aplikasi maupun berbagi perangkat keras. Nah, berbagi data itu biasanya dilakukan oleh kantor-kantor. Jadi misalkan di sekolah antara bagian satu dengan bagian yang kedua, misalkan di tata usaha dengan dewan guru, mereka bisa saling berbagi data melalui media transmisi wireless atau kabel. Jadi misalkan ada data penting yang harus dikirim, bisa melalui jaringan komputer. Kemudian berbagi aplikasi, contohnya berbagi misalkan di komputer satu, dalam ruangan satu tidak memiliki aplikasi pengolah foto misalkan, atau aplikasi Adobe Photoshop. Jadi jika di ruang kedua, yaitu misalkan di lab komputer, ada aplikasi pengolah gambarnya, jadi antara komputer di ruang satu dan di ruang dua itu bisa menggunakan aplikasinya selama mereka terhubung dalam jaringan. Kemudian berbagi perangkat keras seperti misalkan printer. Jadi printer itu, satu printer bisa digunakan oleh banyak komputer. Jadi misalkan di tempat kerja ruang satu tidak memiliki printer, sedangkan di ruang kedua ada printernya. Jadi dari pihak satu di ruang satu bisa mencetak dokumen di ruang kedua selama mereka tergabung atau terhubung jaringan komputer, seperti itu. Nah, kemudian tujuan dibangunnya jaringan komputer. Nah, adapun tujuannya yaitu agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Kemudian jaringan komputer memungkinkan pengguna dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Itu seperti tadi, komunikasinya bisa berupa mengirimkan data maupun komunikasi pesan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaat jaringan komputer. Nah, manfaatnya ada 4. Yang pertama, berbagi pakai sumber daya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang berada pada masing-masing komputer yang terhubung jaringan. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena pengguna tidak harus berpindah-pindah komputer untuk manajemen data. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita bisa mencetak dokumen tanpa harus berpindah-pindah komputer. Cukup duduk di meja kerja, kalian bisa mencetak di komputer yang terkonek dengan printer selama kita terhubung jaringan. Kemudian yang ketiga, saling berkomunikasi dan mencari informasi melalui email, website internal jaringan. Ya, seperti tadi, bisa komunikasi, mencari informasi, berbagi, sharing data selama data itu dibagikan ke dalam jaringan. Kemudian yang keempat, keamanan data lebih terjamin dengan adanya sistem pemusatan data pada terminal server. Ya, jadi misalkan datanya tersimpan di server, keamanannya lebih terjaga karena kalau kita pakai flash disk, kita cabut colok, kemungkinan untuk terjadinya terkena virusnya itu sangat besar. Jadi kalau data kita sudah tersimpan di server, kita mau mencetak, kita tidak perlu menggunakan flash disk, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah,
Yang kedua adalah perangkat keras atau hardware jaringan komputer. Nah, kalau kita mau membuat jaringan komputer, ada beberapa syarat yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama namanya kabel jaringan, yang kedua namanya LAN card, yang ketiga wireless card, yang keempat hub, yang kelima switch, yang keenam access point, yang ketujuh repeater, yang kedelapan adalah router. Nah, yang pertama kabel jaringan. Fungsinya merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel jaringan yang biasa digunakan, seperti kabel UTP, koaksial maupun fiber optik. Nah, sekarang yang lagi ngetren adalah fiber optik yang digunakan oleh Telkom. Kalau dalam jaringan perkantoran biasanya menggunakan kabel UTP. Seperti itu. Kemudian yang kedua LAN card. LAN card berfungsi menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan media kabel UTP. Jadi kalau kabel itu masuk ke dalam LAN card. Jadi colokannya itu masuk ke LAN card. Setiap komputer dan laptop sekarang sudah berisi LAN card. Kemudian yang ketiga wireless card. Wireless card fungsinya menghubungkan dua device secara nirkabel tanpa menggunakan media kabel. Seperti laptop sekarang sudah terdapat fitur wirelessnya, jadi sudah tertanam dalam motherboard wireless cardnya. Kemudian yang keempat ada namanya hub. Hub itu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimasukkan agar kedua komputer atau lebih saling terhubung. Yang kelima namanya switch. Perangkat jaringan yang memiliki fungsi hampir sama dengan hub, tapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah tabrakan data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Nah, jadi switch ini merupakan terminal. Jadi beberapa komputer itu kabel jaringan komputer masuk ke switch. Jadi switch ini yang akan mengatur kemana data itu akan ditransfer. Seperti itu, sebagai terminal. Kemudian keenam namanya access point. Nah, terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan API ini, kita dapat berhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Access point itu berisi antena. Jadi, access point bisa menggunakan kabel dari sumbernya, kemudian memancarkan sinyal ke komputer yang memiliki WiFi. Kemudian yang ketujuh, repeater. Repeater berfungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas. Nah, repeater sama seperti access point ya, tapi tugasnya dia untuk memperkuat dan memperluas sinyal ke penerima sinyal. Kemudian yang kedelapan, router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan terlebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Router ini biasanya dipakai untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contohnya, misalkan di lab komputer, di ruang TU, tiap-tiap ruang itu memiliki jaringannya tersendiri, pengaturan jaringan sendiri. Kemudian dari itu dia akan digabungkan. Satu ruangan biasanya memiliki pengaturan atau jaringan spesifik ya, yang hanya dikenali oleh jaringannya ruangan itu sendiri. Kemudian ada jaringan yang kedua, misalkan di ruang guru, yang memiliki settingan atau konfigurasi yang berbeda tersendiri. Jadi untuk menghubungkan mereka supaya terkoneksi bisa menggunakan router. Di router ini
menggabungkan beberapa jaringan yang ada pada satu instansi ataupun lebih, seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah media transmisi. Media transmisi yang berupa kabel, ada 3 yang seperti disebutkan tadi, kabel UTP, kabel koaksial, dan fiber optik. Nah, kabel ini sangat perlu kalian pahami jika ingin membuat jaringan. Ya. Nah, ini keluar materi ini keluar saat Bapak ikut tes CPNS. Jadi yang keluar itu adalah bagian-bagian kabelnya ya, apa saja, bagaimana susunan kabelnya, seperti itu keluar. Jadi misalkan nanti kalian kuliah maupun bekerja maupun ikut tes, kalian wajib tahu media transmisi kabel ini. Nah, setelah media transmisi, ini adalah gambar dari beberapa perangkat lainnya yang dapat jelaskan tadi, ada LAN card, wireless card, hub, switch, access point, repeater, dan router. Nah, bagaimana proses pemasangan atau susunan perangkat keras ini, itu ada di halaman berikutnya. Nah, ini adalah contoh rangkaian jaringan komputer sederhana. Nah, internet dari internet service provider seperti misalkan Telkom contohnya, dia akan mengeluarkan modem. Modem itu dihubungkan ke router melalui kabel UTP, kemudian dari inilah modem, kemudian modem keluar kabelnya menuju ke router. Nah, dari router kalau kita mau memasang internet supaya bisa diakses di kantor, satu ruangan dengan komputer dan kabel, menggunakan yang namanya switch. Jadi routernya keluar, terhubung ke switch. Nah, dari switch ini baru terkoneksi ke beberapa komputer. Itu. Komputernya bisa digunakan untuk server ini bisa nanti untuk instalasi printer, seperti itu. Kemudian jika penggunanya kebanyakan menggunakan laptop ataupun handphone gadget, bisa menggunakan namanya access point. Dari router keluar namanya access point yang dipancarkan sinyalnya melalui access point, seperti itu. Nah, ini baru satu ruangan. Kalau ruangan lain sama juga, nanti routernya di sini ada router lagi. Jadi router yang bisa menghubungkan setiap jaringan, satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Oke. Nah, perangkat lunak software. Oke. Nah, perangkat lunak jaringan komputer merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Jadi setiap hardware itu memiliki softwarenya tersendiri. Misalkan routernya memiliki software tersendiri yang harus disetting, dikonfigurasi. Kemudian dari switch juga sama, memiliki aplikasi bawaannya, drivernya yang harus kalian setting dan konfigurasi. Itu tadi. Kemudian fungsi dari perangkat lunak itu yang pertama, untuk dapat melihat dan mengetahui tentang host mana yang terhubung di antara satu komputer yang lainnya. Ya, itulah fungsi dari misalkan switch, hub, router. Dari sana kita bisa mengetahui berapa komputer yang tergabung dalam satu jaringan. Kemudian kita juga bisa memilih ataupun menolak mendaftarkan komputer mana saja yang boleh terhubung dengan jaringan kita. Kemudian yang kedua, untuk dapat melihat data yang tengah berjalan dan beberapa fungsi lainnya. Nah, ini akan kalian sering lihat kalau kita
langsung terjun membuat sebuah jaringan. Nah, adapun contoh software jaringan itu ada MikroTik. Yang populer adalah MikroTik. Kemudian ada yang kedua Angry IP Scanner, yang ketiga Dudy, yang keempat Microsoft Network Monitor, yang kelima Nmap, yang keenam OpenNMS, yang ketujuh Advanced IP Scanner, yang kedelapan Network Miner. Nah, itu adalah softwarenya. Bisa kalian browsing di internet bagaimana cara menggunakan software tersebut. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalau kalian ingin membuat jaringan, softwarenya harus sesuai dengan perangkat yang kalian gunakan. Kemudian berikutnya jenis jaringan komuter. Nah, jenis jaringan komuter itu ada 5, dikelompokkan menjadi 5. Apa saja? Yang pertama berdasarkan jangkauan geografis. Ada yang namanya LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide. Kemudian yang kedua, distribusi sumber data dan informasi. Ada namanya jaringan terpusat, ada jaringan terdistribusi. Yang terpusat itu jadi komuter A dan B. Kalau dia terpusat, misalkan A yang jadi pusatnya, A apapun datanya akan tersimpan di A. Jadi ini fungsinya sebagai klien untuk mengambil data di komputer A, server. Kemudian namanya terdistribusi. Jadi data itu bisa tersimpan di sini di komputer B, bisa tersimpan di pusat. Jadi ketika ada update data itu bisa disimpan di komputer B, bisa di komputer A. Kemudian yang ketiga, peranan komputer dalam proses data. Ada yang namanya jaringan client server. Client server itu sama seperti tadi, terpusat. Ada yang sebagai server, ada yang sebagai client. Jadi proses datanya itu disimpan di server. Yang client hanya sebagai perantara untuk mengakses data yang ada pada komputer server. Kemudian ada namanya kedua peer to peer. Jadi tidak ada pembatasan ya antara peer to peer. Siapa saja boleh menjadi client dan server. Mereka berbagi data dengan seimbang. Kemudian dari jenis topologinya. Topologi adalah struktur dari jaringan komputer. Topologi ring itulah cincin melingkar, jadi komputer itu terhubung jaringan secara melingkar. Kemudian namanya topologi bus, kemudian topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Topologi yang favorit itu adalah yang familiar adalah topologi star. Kemudian dari segi media transmisi data, ada yang jaringan berkabel menggunakan kabel UTP, menggunakan perangkat keras switch. Kemudian ada jaringan nirkabel wireless menggunakan sinyal WiFi, menggunakan perangkat keras access point. Nah, untuk penjelasan masing-masing jenis jaringan itu bisa kalian baca. Bapak sudah sediakan bahan bacaannya di Classroom yang bernama Jarkom 1, Jarkom 2. Semua dalam bentuk PDF. Bisa kalian baca di sana. Karena keterbatasan waktu tidak bisa dijelaskan dengan waktu terbatas, jadi bisa kalian baca di file PDF tersebut. Nah, yang terakhir adalah peluang usaha. Nah, bagaimana peluang usaha jaringan komputer? Itu yang pertama, kalian bisa memiliki usaha tanpa modal ya. Tanpa modal, misalkan kalian tidak punya modal sama sekali, kalian hanya punya handphone, kalian bisa menjual perangkat jaringan komputer itu melalui brosur.
Jadi caranya yang pertama, kalian harus tahu dulu, mengenal dulu perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jaringan komputer. Yang kedua, temukan toko supplier dari alat-alat komputer. Nah, yang ketiga, kalian minta list harganya berapa. Kemudian yang keempat, kalian buatkan brosur untuk usaha Anda sendiri. Yang kelima, kalian sebar brosur melalui teman maupun media sosial. Jadi dengan kalian buat brosur, kalian sudah memperkirakan keuntungan dari penjualan perangkat jaringan komputer tersebut. Jadi setelah kalian tahu berapa harga pokoknya, nanti kalian up berapa harga jual ke konsumen. Kalian juga bisa membuat kartu nama yang kalian sebarkan ke teman-temannya. Jika temannya ada yang mencari hardware, bisa dipesan dulu, sama seperti jualan online, ya ditransfer dulu, nanti setelah ditransfer kita carikan barangnya. Itulah cara menjual perangkat komputer tanpa modal. Jadi modalnya hanya dari gadget untuk membuat brosur dan mencari supplier. Yang kedua, peluangnya menjadi konsultan jaringan komputer analis. Ya, ini setelah kalian mendalami materinya, setelah kalian mengikuti pendidikannya baik formal maupun non formal, misalkan kalian non formalnya melalui magang atau kuliah, misalkan dari segi formalnya kalian kuliah menempuh jalur D1, D2, D3 boleh. Nah, kemudian setelah memiliki pengalaman, kalian bisa menjadi analis. Kemudian yang ketiga, teknisi instalasi jaringan komputer. Nah, di sini termasuk memasang dan servis. Dari pengalaman kalian magang maupun kuliah, kalian bisa memasang dan melakukan servis perangkat jaringan. Biasanya jaringan ini memasang CCTV, membuat jaringan baru di perkantoran, kemudian ada servisnya. Kemudian yang keempat, setelah kalian menjadi analis, dari teknisi, tidak menutup kemungkinan kalian bisa menjadi seorang guru atau trainer jaringan komputer. Kalian bisa membuka kelas-kelas jaringan komputer. Bisa kalian mengajar di sekolah SMK, ya SMK TI. Dengan pengalaman kalian tentu sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah yang memiliki jurusan teknik informatika. Oke, itu saja yang Bapak dapat berikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Jika ada waktu, nanti akan Bapak share juga beberapa contoh-contoh soal yang sering muncul saat nanti misalkan di bangku kuliah maupun saat bekerja. Paling tidak kalian pernah mendengar, membaca ya materi tentang informatika. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak. Selanjutnya Bapak punya tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian setelah membaca ini, mendengarkan video, menyimak video, kalian buat rangkuman dari proses kegiatan pembelajaran daring ini. Itu ada di Google Form. Kalian isi nama, kelas, nomor absen, kemudian ada beberapa pertanyaan, buat kesimpulan, dan beberapa saran misalkan dari kalian untuk pembelajaran daring informatika ini.
Oke, cukup itu saja yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Semoga materi ini bisa membantu kalian nantinya di dunia kerja, dunia kuliah, maupun dunia usaha. Baik, tetap jaga protokol kesehatan ya. 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.